Beneran lu deket gak sama si tukang gorengan yang namanya Arman itu? Apa-apaan sih bang? Datang-datang kayak begitu. Lo jawab jujur aja, lo deket apa enggak? Oh iya? Emang kenapa? Mas Arman, istrinya nggak ikut nemenin jualan? Kalau istri mah di kampung, Mbak. Kampung ya? Jadi Mas Arman sendirian dong? Abang tega ya? Abang tega nggak mau akuin anak ini? Abang tega! Lo tahu ya, sekarang lo pergi juga dari rumah gue. Gak tanggung jawab sama tukang gorengan Ini itu. anak abang, bang! Udah untung kamu aku nikahi. Kalau enggak kamu ditelantarin sama mantan suami kamu. Ini anak kamu juga loh, Mas. Dan aku nggak akan pernah mengakui itu sebagai anak aku. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di wilayah kota Tangerang, Banten. Saat ditemukan pelayan hotel, wanita yang belakangan diketahui berinisial CR tersebut terbujur kaku di atas ranjang dengan wajah tertutup bantal. Lebih mengenaskan lagi, wanita tersebut diduga dalam kondisi sedang hamil muda. Mayat wanita tersebut diduga sebagai korban pembunuhan lantaran terdapat luka di salah satu bagian tubuhnya. Lantas, siapakah pelaku yang tega menghabisi nyawa wanita yang sedang hamil muda tersebut? Dan apa motif dibalik pembunuhan sadis itu? Mas Arman. Mbak Karsi, mau beli gorengan? Ya, majikan saya sih yang suruh beli. Katanya sih gorengan tempat lain nggak enak. Makanya suruh di sini. Alhamdulillah kalau gitu. Ini gorengannya mau dibikin berapa? 15.000 aja mas. Tapi campur ya. Jangan lupa bonusnya ya. Kalau masalah bonus membonus mah gampang. Apalagi yang beli Mbak Karsi. Makasih. Sip, 15.000. Ini mas. Makasih ya. Iya mas. Arman sudah sejak beberapa tahun ini mencari nafkah dengan berjualan makanan gorengan. Sudah sejak lama juga, ia meninggalkan anak istrinya di kampung demi untuk mencari uang di ibu kota. Rupiah demi rupiah, ia sisihkan dari keuntungan menjual gorengan untuk dikirimkan kepada keluarga di kampung. Sebagai penjual gorengan, Arman mengenal banyak pelanggannya, termasuk Karsi, salah satunya. Karsi sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah tak jauh dari tempat Arman mangkal berjualan. Dari situlah, perkenalan keduanya dimulai. Boleh. Silakan Mbak. Mbak Karsi, memangnya mau pulang dari kapan nanti? Minta jemput suami sih mas. Tapi nggak tahu nih. Di telepon nggak diangkat-angkat. Saya beneran boleh nunggu di sini? Boleh lah Mbak. Tadi kan saya bilang boleh. Apalagi Mbak Karsi yang nemenin saya di sini. Udah lama jual gorengan. Tanya udah lama apa belumnya? Saya udah setahun lebih Mbak jual gorengan. Habisnya cari kerja di sini tuh susah. Ya udah, saya tekunin yang ini aja. Masih mending sih mas. Ada usaha. Daripada suami saya, kerjaan juga nggak jelas. Ya paling-paling ojek. Makanya saya harus kerja dari buru cuci, ngepel. Kalau nggak gitu, kita bisa nggak makan, Mas. Kayaknya suami Mbak nggak tanggung jawab banget ya. Mbaknya cantik-cantik begini, dijadiin buru cuci. Mas Arman bisa aja sih. Ayo Mbak, ini gorengannya. Makasih ya, Mas. Suami saya kemana ya? Dari tadi telepon nggak diangkat. Padahal mau jemput lagi. Kalau saya hari ini nggak dagang, saya pasti anterin Mbaknya. Emang dasar suami saya nggak ada pengertiannya. Udah, kalau gitu solusinya gimana kalau saya panggilin aja? Emang ada, Mas? Yes, daerah sini mah lengkap Mbak. Saya panggilin dulu ya. Boleh, Mas? Ini saya nitip dulu nih gorengan saya. Kalau ada yang beli, layanin dulu. Iya, ya? Mas. Oke, sip. Makasih. Nih ojeknya nih. Sikap Arman yang baik dan sopan mengundang rasa simpati Karsi. Siapa sangka, dari seringnya keduanya bertemu, rasa saling tertarik dan suka mulai tumbuh di hati masing-masing. Dan jatuh. Aman. Mas, makasih loh. Makasih. Gorengannya belum dibayar lagi. Bang, stop. Oh iya. Sini aja. Suami Karsi sehari-hari bekerja serabutan dan lebih sering menjadi tukang ojek untuk mencari penghasilan. Kondisi inilah yang membuat Karsi harus rela banting tulang mencari tambahan lain sebagai asisten rumah tangga di rumah majikannya. Sikap Karta yang pemalas sebagai kepala keluarga membuat hubungan rumah tangga keduanya kerap diliputi pertengkaran. Ada apa sih ah? Ada apa? Aku nungguin kamu loh sampai jam murang. Kamu malah enak-enak tidur. Lagian kamu juga udah nyampe rumah kan? Malah tidur lagi. Bang, bangun udah siang. Bukannya kamu kerja. Kerja lagi cari duit sana. Udah jam berapa ini? Aduh, bawel banget sih. Abang ngantuk ah? Abang mau tidur? Ya elah malah tidur lagi. Bang, bangun. Ih. Mas Arman? Mbak, Maaf loh, kemarin saya lupa bayar gorengannya. santai aja kali Mbak. Nanti juga bisa. Ih, saya nggak enak lah. Kemarin kan Mas Arman udah baik, biarin saya ojek. Malah saya nggak bayar gorengannya. Apa kali Mbak? Makasih nih ya. Emang hari ini nggak kerja? Iya sih Mas, tapi majikan saya lagi pergi. Makanya agak bebas. Mas Arman, istrinya nggak ikut nemenin jualan? Kalau istri mah di kampung Mbak. Kampung ya. Jadi Mas Arman sendirian dong? Ya iyalah, kan setiap hari saya dagang di sini sendirian. Gitu Ya ya kan? Mas, itu kalau gitu. Kedekatan Arman dan Karsi terus berlanjut hingga menjadi hubungan asmara. Keduanya pun kerap mengumbar rajutan cinta terlarangnya secara sembunyi-sembunyi.
kamu tuh beneran gak sih sayang sama aku? Ya aku beneran lah sayang sama kamu. Bahkan semenjak kita ketemu, aku udah suka sama kamu. Ih gombal, dulu aja kamu cuek banget sama aku. Kalau dulu itu aku masih malu-malu sayang. Malah aku duluan yang ngomong suka. Kayaknya aku nyesel juga ya gak ngomong pertama sama kamu. Suami kamu gak curiga kan sama hubungan kita? Biarin aja. So aku juga udah capek sama suami aku. Panjang umur dia. Dari mana aja lo bang, jam segini baru nongol. Kalau kantong gua nambah, siapa tahu gua nambah bini. Bakul tak pakai mau nambah bini lagi bro. Kalau lu nggak mampu, ya nggak usah ikut-ikutan. Karta ambil orang baru tahu rasa bro. Emang lu kira bini gue kambing apa? Walaupun bini gue kepar nih ya, dia nggak akan kegoda sama cowok lain. Ya udahlah. Lu dari mana jam segini baru pulang? Ya baru pulang kerja lah. Jadi dari mana lagi? Sejak menjalin kedekatan bernuansa asmaranya bersama Arman, perilaku Karsi mulai berubah. Ia mulai sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Lu habis ketemu sama tukang gorengan itu ya? Tukang gorengan? Maksud abang apa? Gue denger dari orang-orang kalau lu deket sama tukang gorengan yang ada di ujung kompleks sana. Ya terus abang percaya sama omongan orang-orang yang gak jelas itu? Iya, daripada sama bini sendiri. Sekarang mana gue tahu kelakuan lu di luar sana kayak apa? Ya udah kalau nggak tahu, makanya jangan duduk sembarangan. Bang, udah tahu bini capek kerja, malah dituduh macem-macem. Bang, tadi dong belanja. Kemarin aja sepi, dapat juga cuma cukup beli bensin doang. Jadi gimana dong mau masak? Masa nggak ada di belanja? Ya udahlah, pinjem dulu kek, ngutang dulu kek, besok dibayar. Ya elah bang, ngutang terus. Yang kemarin aja ngutang belum dibayar di warung Bu Amel. Masa harus ngutang lagi sih? Nggak bang, malu aku. Ya mau gimana lagi? Udah bilang aja besok dibayar. Iya, abang sih enak ngomong doang. Nah aku yang ditagi-tagi, tahu nggak? Aku berangkat dulu. Bang, gimana dong ini uangnya? Udah bilang aja besok dibayar. Bang, dasar pelit. Arman, lagi sibuk ya? Enggak kok, biasa aja. Cuman memang hari ini nggak ada yang beli. Kamu ngurung gitu? Gak apa-apa sih mas. Tadi aku minta duit sama suami aku, tapi nggak dikasih. Padahal kan aku ada keperluan buat beli sesuatu. Kayaknya suami aku mulai perhitungan deh mas. Arman tak hanya membuat hati Karsi selalu berbunga-bunga oleh cintanya. Namun Arman juga tak sungkan-sungkan untuk memberi uang kepada Karsi. Aku ada duit, ini buat kamu. Kamu bisa beli apa aja? Ini beneran buat aku mas? Serius? Serius? Buat kamu. Buat aku? Makasih loh mas. Mas Arman yang baik banget sih. Kamu jangan sedih lagi ya. Aku pergi dulu ya mas. Hati-hati. Rasa cinta Karsi semakin tebal kepada Arman. Meski ia tahu jika Arman sudah berkeluarga, namun ia tak mempedulikannya. Bahkan, kesetiaan itu selalu ia tunjukkan dengan kebersamaan. Mas, aku tuh kagum loh sama kamu. Usahanya tekun banget. Ya, walaupun usahanya kecil-kecilan. Mau gimana lagi? Aku bisa cuma usaha itu doang. Kepengen sih kerja di perusahaan gede, punya gaji gede, dan aku nggak perlu capek-capek buat dorong gerobak. Lihat tuh, si Karsi kok kelihatannya romantis banget sih sama tukang gorengan itu. Kayaknya mereka ada apa-apanya deh. Tapi aku tetap bersyukur lah. Aku terima nasib aja. Justru itu mas, yang buat aku tuh kagum banget sama kamu. Kamu tuh orangnya nggak malu-maluin, nggak gengsian. Yang penting kan hasilin duit. Nanti malam, kalau kamu nggak ada acara, aku mau ngajak kamu jalan. Kemana mas? Makan bakso. Gimana? Bakso? Mau mas, mau banget. So sweet banget deh. Duluan aja nih. Enggak kok mbak, kebetulan kita searah mau pulang. Ya hati-hati loh. Kompak. Cantol juga. Kalian ngomong apaan sih? Ngegosip aja. Kita jalan dulu ya. Buru-buru banget sih Mbak Karsi. Cinta yang sudah menebal membuat Karsi tak peduli dengan anggapan orang. Bahkan hubungan itu semakin jauh dan intim. Biduk rumah tangga Karsi sendiri memang sedang tak harmonis. Bisa jadi ia melampiaskannya kepada Arman. Gimana kalau kita nikah aja? Nikah? Iya, nikah. Kamu pikir nikah itu gampang? Terus bagaimana dengan suami kamu? Ih mas, kita kan udah mau cerai. Lagian dia emang tuh gak pernah ngasih nafkah lagi ke aku. Dia udah gak pernah peduli. Kamu kan tahu status aku. Memangnya kamu mau jadi istri kedua? Mau mas, kan istri kamu jauh di kampung. Jadi kita bisa tinggal bareng. Iya sih, tapi aku nggak mau dalam hubungan kita itu ada masalah. Aku maunya kamu benar-benar cerai sama suami kamu, baru kita bisa menikah. Iya sih mas, suami aku tuh gak mau ceraiin aku. Kayaknya sengaja deh diunda-unda. Kalau gitu, bagaimana caranya dia bisa cerai kamu? Kamu urus ya. Asmara terlarang Karsi dan Arman terus berlangsung hingga lama, tanpa sedikit pun kecurigaan orang lain.
Hingga akhirnya Karta, suami Karsi, mendengar selentingan tak enak ihwal hubungan gelap istrinya dengan orang lain. Anterin saya ke pasar ya. Mall juga abang anterin, Neng. Iya, pagi-pagi lu ngegombal lagi. Udah, lu anterin sana. Tapi inget ya, anak orang. Udah, Neng, gak usah dengerin. Naik yuk, Neng. Hati-hati ketemu istri. Ke pasar ya bang? Iyalah, Neng, ke pasar. Masa abang anterin ke kuburan, Neng? Tak dia tuh. Bang, saya lihatnya istri abang sama laki-laki lain. Laki-laki lain? Tukang gorengan yang biasa jualan depan komplek. Emang Neng beneran lihat istri abang sama laki-laki lain? Mesti gue selidikin nih. Gue mau nanya serius sama lu. Nanya apa sih bang? Beneran lu deket gak sama si tukang gorengan yang namanya Arman itu? Datang-datang nanya begitu. Lu jawab jujur aja, lu deket apa enggak? Kalau iya, emang kenapa? Abang mau apa? Lu kok ditanya malah nyolot gitu sih? Mau lo apaan? Tuh udah capek ya jadi bini abang. Kalau kayak gini, aku minta cerai. Lu mau pisah dari gue? Aku udah gak tahan hidup kayak gini. Kalau itu yang lo mau, lo pergi dari rumah ini juga. Oke, gue pergi. Oke. Kamu dari mana? Kok mau bawa tas segala sih? Diusir. Diusir kenapa? Katanya dia curiga kalau kita tuh ada hubungan, Mas. Suami kamu tahu dari mana tuh? Mungkin ada yang bilang kali. Kamu gak usah khawatir ya. Kalau masalah tempat tinggal, kamu bisa tinggal di rumah aku. Ya seadanya ya. Serius, Mas? Kapan sih aku main-main sama kamu? Lihat tuh, makin berani aja ya. Emang dia nggak takut apa ketahuan sama Bang Karta? Bang Karsi itu sama Bang Karta udah pisah. Celotehan dan cibiran orang-orang sekitar tak lantas membuat cinta Karsi kepada Arman surut. Karsi bahkan kerap membantu Arman untuk berjualan gorengan di lapak langganannya tanpa rasa malu dan canggung. Keduanya tampak menjalani kebersamaan itu dengan penuh sukacita. Hingga suatu kali, Karta yang masih tak terima dengan sikap Karsi mendatangi lapak Arman. Jadi cuma gara-gara tukang gorengan ini kamu ninggalin aku? Enggak kamu. Mau aku masih apa, kek? Itu bukan urusan abang. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Lo itu masih bini gue. Kita itu belum cerai secara resmi. Aku nggak peduli. Pokoknya kita udah pisah. Seperempuan gak tahu diri. Lo gak usah ikut campur ya. Ini urusan aku sama bini aku. Gara-gara lo, rumah tangga gue jadi berantakan tau gak? Lo sama Karsi itu udah pisah. Jadi dia berhamil siapa aja, termasuk gua. Silakan ribut-ribut. Lo mau ikut campur urusan gue ya? Menurut orang bang. Udah bang. Mending abang pergi sekarang. Kita tuh udah gak ada urusan apa-apa lagi. Pergi dari sini bang. Udah bang. Biarin aja, gak penting orang kayak gitu. Apaan sih? Mas mau nikahin aku. Karsi tampaknya sudah begitu yakin dengan pilihannya untuk hidup bersama Arman. Ia bahkan tak peduli jika Arman sudah memiliki istri di kampung halamannya. Iya mas, tapi kan sebenarnya aku udah cerai. Kalau kayak gitu, kita menikah secara sederhana aja dulu ya. Gimana? Beneran. Kamu kenapa? Kamu gak enak badan nih? Gak tahu nih mas, akhir-akhir ini aku sering mual terus. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat ya. Aku mau berangkat jualan. Atau kamu mau anterin berobat? Enggak usah mas. Aku istirahat aja. Kamu istirahat, aku berangkat jualan ya. Mas Arman, bangun mas. Udah siang nih. Mas. Sayang, Udah mas, mendingan. Kamu gak kerja? Udah siang loh. aku kesiangan ya. Aku udah buatin sarapan dan kopi buat kamu. Makasih ya sayang. Kok kamu kelihatan gemuk ya? Kamu kan perasaan mas aja kali. Mungkin kamu bahagia kali sama aku ya. Mungkin itu juga penyebabnya. Ya udah. Mau kemana mbak? Ya, denger-denger Pak Karsi punya laki baru nih. Selamat ya mbak. Ah, kalian bisa aja. Jangan dibesar-besarin deh. Tapi bener loh mbak, semenjak mbak pisah dari Bang Karta, mbak tuh kelihatannya kayak beda banget. Beda? Beda gimana? Ya kelihatannya beda aja, lebih fresh dan lebih gemuk gitu. Mbak Karsi juga lebih berisi ya, badannya juga agak gedean dikit. Mbak Karsi lebih seneng ya hidupnya sekarang. Jangan-jangan mbak Karsi lagi hamil ya? Mbak Karsi lagi hamil? Beneran mbak? Selamat dong mbak. Enggak kok, enggak. Siapa juga yang hamil? Kalian itu jangan buat gosip ya. Pokoknya rahasia mbak bakal aman deh sama kita. Udah deh, gue jalan dulu. Karsi rupanya meyakini jika jabang bayi yang dikandungnya itu benih dari Karta saat masih bersama. Dalam kebingungan, ia pun memutuskan untuk menemui Karta untuk meminta pertanggungjawaban. Gak ada yang perlu kita bahas lagi. Kalau lo mau bahas soal surat cerai kita, lo urus sendiri aja di kantor pengadilan. Gue malas ngurusnya. Bukan bang, ini bukan soal itu, tapi ini soal lain bang. Soal hal lain apa? Aku hamil bang. Lo hamil. Terus ngapain lo ngasih tahu gue? Kan lo udah selama si tukang gorengan itu. Tapi ini jabang bayi dari benih abang. Gak mungkin. Lo udah lama sama si tukang gorengan itu. Dan sekarang lo nuduh gue. Enggak bang, aku yakin ini anak abang, bukan anak orang lain. Lo gak usah ngada-ngada ya. Dulu lo tega ninggalin gue demi si tukang gorengan itu. Sekarang lo datang lo bilang lo hamil. Terus gue harus percaya gitu aja. Bang, aku yakin anak yang dalam perut ini adalah anak abang. Aku
Aku yakin, Bang. Lo udah kayak gini lo minta balikan lagi. Itu pasti anak si tukang gorengan itu kan? Abang tega nggak mau akuin anak ini. Kan lo pergi juga dari rumah gue. Ini anak abang. Sikap Karta membuat Karsi sedih. Ia tak tahu harus berbuat apa. Sementara ia sendiri khawatir jika Arman juga tak mau mengakui bayi yang ada di dalam kandungannya. Karsi, kamu kenapa sayang? Aku nggak apa-apa. Kamu cerita sama aku. Sekarang aku suami kamu. Aku hamil, Mas. Gak mungkin, Karsi. Kamu gak mungkin hamil cepat itu. Maksud kamu apa? Jangan-jangan itu bayi dari kamu. Kamu tega ya ngomong gitu? Aku ini istri kamu, Mas. Walau kita nikah cuma di bawah tangan. Karsi, kamu lupa ya. Kita menikah baru beberapa minggu. Dan gak mungkin secepat itu kamu bisa hamil, Karsi. Gak mungkin, Karsi. Apanya yang nggak mungkin, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Bukannya kamu harus malah senang? Hah? Karsi, aku boleh jujur sama kamu. Aku belum siap menerima kehadiran anak itu. Dan aku gak mau keluar banyak duit untuk kamu. Tapi ini anak kita, Mas. Anak kita. Itu benih dari mantan suami kamu dulu. Kamu tega yang ngomong gitu sama aku? Emang kamu kira aku cewek apaan? Daripada kamu pusing-pusing mikirin siapa yang harus tanggung jawab sama anak kamu, lebih baik kamu gugurin anak itu. Gugurin? Kamu gila ya, Mas? Kamu gila? Kamu tega? Pokoknya kamu harus tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab. Siang-siang lo ngelamun baik lo. Ngopi apa ngopi? Udah ngopi belum? Lo ngagetin gue aja sih, Bing. Lo berdua boncengan. Motor lo kemana, Tok? Motor saya mogok, Bang. Lagi dibenerin di bengkel. Gaya lagi aja. Bukannya ngasilin duit malah ngeluarin duit. Bang, lo kenapa sih, Bang? Lo datang ngelamun mulu, Bang. Gak kayak biasanya. Lo lagi ada masalah ya, Bang? Lo cerita sama kita, Bang. Gue lagi bingung ngajin. Bingung kenapa sih, Bang? Bukannya udah ngerasa bebas, bila udah nggak ada. Tapi kenapa sekarang lo malah bingung, Bang? Udah, Bang. Mendingan lo ajak balikan aja itu. Kan lagian kasihan bini lo itu. Jadi terlantar begitu. Justru itu yang bikin gue bingung. Bini gue sekarang ini lagi hamil. Hamil, Bang? Maksud lo hamil anak lo, Bang? Ya dia ngakunya gitu. Tapi gue nggak yakin tuh anak gue. Gak yakin gimana, Bang? Kan masih bini lo. Bini gue kan sekarang deket sama Arman. Ya pasti itu anaknya dia lah. Sebenarnya itu anak lo atau anaknya si Arman tukang gorengan itu, Bang? Sementara itu, sejak mengetahui ada jabang bayi di perut Karsi, sikap Arman mulai berubah. Bahkan ia juga sempat melarang Karsi untuk menemaninya berjualan seperti biasa. Emangnya kenapa, Mas? Kan aku mau bantuin kamu jualan. Aku udah ngomong sama kamu, aku bilang nggak usah. Kamu di rumah aja ya. Karsi terlihat begitu kecewa. Ia tak menyangka jika sikap Arman begitu cepat berubah. Nggak terima kalau harus ngasuh anak dari mantan suaminya itu. Itu pasti bukan anakku. Itu pasti anak si Karta. Tapi gimana caranya ya? Apa gue tinggalin aja si Karsi? Biar dia balik lagi sama suaminya yang dulu. Tapi pasti dia nggak bakal mau. Bikin pusing aja. Jangan ngelamun aja dong. Mau beli gorengan ya? Jualan gorengan apa ngelamun aja sih? Mikirin apa sih, Mas? Tadi saya lagi merenung. Ya elah, udah kayak orang banyak masalah aja ngerenung. Oh iya, Bekasi mana? Biasanya jualan bareng abang. Karsi itu lagi kena badan. Dia lagi istirahat di rumah. Oh, emang Bekasi lagi ngisi ya? Maksudnya ngisi apanya, Mbak? Maksudnya ngisi hamil, masa ngisi soal? Si Mariam kok bisa tahu ya? Jangan-jangan Karsi bilang-bilang ke orang. Mas, mana gorengannya, Mas? Mas, gorengannya mana ya, Mas? Mas, kok dikit banget sih, Mas? Saya kan belinya 10.000. Saya kirain 5.000, Mbak. Maaf ya. Lagi mikirin apa sih, Mas? Jangan-jangan lagi mikirin proses persalinan buat anaknya ya? Siapa bilang sih dia hamil? Lagian, Mas ini harusnya seneng dong istrinya hamil. Saya bisa pastiin Karsi itu udah hamil, Mbak. Arman rupanya bersikukuh tak mengakui jika janin yang dikandung Karsi bukan darah dagingnya. Ia menuding Karsi sudah hamil sejak meninggalkan suaminya dan memilih tinggal bersamanya. Namun karena hubungan keduanya yang sudah jauh melangkah, Arman tak bisa begitu saja meninggalkan Karsi. Tapi kayaknya aku butuh refreshing. Refreshing? Maksudnya jalan-jalan ya, Mas? Iya. Gimana kalau kita jalan-jalan? Mau, Mas? Kemana, Mas? Kemana aja. Yang penting aku bikin kamu senang hari ini. Mas? Hari itu Arman mengajak Karsi pergi untuk jalan-jalan. Keduanya tampak baik-baik saja dan menikmati perjalanan berboncengan dengan sepeda motor. Arman pun sempat mengajak Karsi mampir untuk menikmati semangkuk bakso. Sayang, kamu mau pesen apa? Ada bakso, ada mie ayam. Aku bakso aja ya. Tapi yang pedes ya? Bakso 2 ya, 1 yang pedes. Jadi gimana? Hari ini kamu seneng kan? Baksonya udah dateng. Yang mana yang pedes? Oke. Malam pun mulai datang. Entah alasan apa, Arman tiba-tiba berhenti dan mengajak Karsi untuk menginap di sebuah hotel. Keduanya pun memutuskan untuk menyewa sebuah hotel melati di bilangan Tangerang, Banten. Gimana kalau kita nginap di hotel dekat-dekat sini? Aku udah capek banget, mau istirahat. Iya, ya.
Boleh, sayang? Aku mau buru-buru istirahat. Iya. Yuk. Kapan ya kita punya kamar senyaman ini? Nanti kalau kita udah punya rumah ya, kita bisa bikin kamar senyaman ini. Iya, tapi kapan kita punya rumah? Masa Mas mau kita ngontrak mulu? Kalau uang kita udah cukup, kita pasti bisa beli rumah. Nanti buat kamar anak kita juga ya. Di kamar hotel itu keduanya sempat terlibat cekcok lantaran Karsih kembali mengungkit soal pertanggungjawaban atas janin yang ada di kandungannya. Meski sudah memohon, namun Arman tampaknya tetap dengan sikapnya yang tak mau mengakui bahwa janin yang dikandung Karsih adalah anaknya. Ini anak kamu juga loh, Mas. Bukan! Itu anak Karta mantan suami kamu, Karsi. Dan aku gak akan pernah mengakui itu sebagai anak aku! Kamu jahat, Mas. Pokoknya kalau kamu nggak mau akuin anak kamu, aku akan minta pertanggungjawaban sama keluarga kamu. Kamu udah macam aku. Udah untung kamu aku nikahin. Kalau enggak kamu ditelantarin sama mantan suami kamu. Kamu jahat. Dulu aja kamu manis sama aku. Kamu janji bagian aku. Sekarang apa? Kamu nggak mau tanggung jawab sama sekali. Bahkan sama anak yang aku kandung. Kamu jahat. Arman yang naik pitam tiba-tiba saja menganiaya Karsih bak orang kesurupan. Karsih tak kuasa melawan tenaga Arman. Ia sempat berteriak, namun teriakan terhenti saat nyawa meregang dari jasadnya. Karsih akhirnya tewas seketika akibat kehabisan nafas. Arman sempat bingung dan lama berdiam diri di kamar hotel itu. Ia tak menyangka jika wanita yang sudah tinggal bersamanya sejak beberapa bulan itu tewas di tangannya sendiri. Beberapa jam setelah Karsih tewas, Arman langsung meninggalkan mayat Karsih di kamar hotel dan pergi. Kematian Karsih sempat menggegerkan pihak hotel. Polisi yang mendapat laporan soal penemuan mayat wanita malang itu langsung melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang tak lain adalah orang terdekatnya sendiri. 2 hari setelah kematian CR alias Karsih, SAR alias Arman akhirnya berhasil diciduk polisi di tempat persembunyiannya. Arman tak berkutik saat polisi mengamankannya. Di hadapan polisi, ia mengakui perbuatannya yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang perempuan hanya lantaran tak mau bertanggung jawab atas anak yang dikandung Karsih.